dalam video ini, mari kita bincang-bincang bersama Inau dan Nana. Nah, kira-kira apa sih yang akan kita perbincangkan pada hari ini, Kak? Di sini kita akan membahas sebuah studi kasus yang berjudul Dilema Sang Arsitek Muda. Oh, Farhan si arsitek muda itu ya? Iya, betul. Kalau dilihat dari ceritanya ya, Farhan ini kan bisa dibilang sukses ya. Karirnya bagus, pekerjaannya mapan, dan secara materi juga tercukupi. Nah, tapi di sisi lain, dia justru merasa hampa, kosong, bahkan mulai mempertanyakan tujuan hidupnya itu buat apa sih. Nah, menurut Ina, sebenarnya masalah utama Farhan itu apa? Dalam kasus ini menurut aku Farhan lagi mengalami krisis makna hidup. Karena dia tuh udah dapet yang orang lain pengen loh, kayak seperti pekerjaan, karir, jabatan, bahkan penghasilan. Tapi ternyata semua itu belum cukup ngebuat dia ngerasa tenang, sehingga dia mencari makna kehidupan sesungguhnya melalui pendekatan spiritual. Menarik ya. Jadi sebenarnya masalahnya itu bukan karena kekurangan harta, tapi justru merasa hampa meskipun punya banyak pencapaian. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini tuh bisa dikaitkan dengan konsep zuhud dalam tasawuf nggak sih? Bisa, sangat bisa. Justru dari kasus Farhan kita melihat awal munculnya kesadaran zuhud. Banyak orang mengira bahwa zuhud itu meninggalkan pekerjaan atau hidup miskin, padahal bukan ya. Zuhud itu adalah ketika seseorang tidak lagi menjadikan dunia sebagai tujuan utama dalam hidupnya. Nah, di sini Farhan mulai sadar bahwa kesuksesan dunia tidak selalu membuat hati tenang gitu. Berarti Farhan belum tentu membenci dunia ya. Dia kan tetap bekerja sebagai arsitek, tapi mulai mengubah cara pandangnya dia itu terhadap dunia. Betul, zuhud bukan meninggalkan dunia, tapi tidak diperbudak oleh dunia. Tidak diperbudak oleh dunia ya. Dalam kasus ini terlihat ketika Farhan mulai memperbaiki ibadahnya, mulai rajin sholat dan sedang membantu orang lain. Fokus hidupnya juga mulai bergeser dari mengejar materi menjadi mengejar ridho Allah. Kalau gitu ada nggak sih hadis yang buat menjelaskan tentang sikap zuhud ini? Ada dong. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersikap zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan bersikap zuhudlah terhadap manusia, maka Allah akan mencintaimu, maka manusia akan mencintaimu. Nah, dari hadis ini menjelaskan bahwa seorang muslim seharusnya tidak menjadikan dunia sebagai pusat kehidupan. Ya, benar banget. Jadi bisa dibilang ya kalau Farhan itu mulai menerapkan hadis tersebut ketika dia gak lagi menjadikan karir dan materinya itu sebagai ukuran kebahagiaan. Benar, jadi dia tetap bekerja, dia tetap berkarya, tapi mulai menempatkan Allah sebagai tujuan utama dalam hidupnya. Inilah esensi zuhud yang diajarkan oleh para ulama tasawuf. Berarti bisa disimpulkan ya, salah satu masalah yang dialami Farhan ini itu adalah pencarian makna hidup, dan hal itu dapat dipahami melalui konsep zuhud tadi. Iya, betul. Tapi setelah aku baca lagi kasusnya, ternyata ada loh persoalan yang lebih menarik yang bisa kita bahas ini, Kak. Apa itu, Kak? Selain masalah kehampaan hidup, ada bagian ketika perusahaan Farhan mendapat proyek bangunan yang fungsi serta kegunaannya diragukan oleh agama. Menurut aku ini berbeda dengan masalah sebelumnya. Kalau menurut Nana, apa sih yang Nana bisa lihat dari situasi ini? Kalau yang bisa aku lihat ya, di sini kan muncul persoalan baru dari Farhan. Farhan sendiri dihadapi sama pilihan yang menyangkut nilai agama. Dia gak bisa langsung nerima proyek tersebut, tapi berusaha mencari dasar hukumnya terlebih dahulu. Sikap kayak gini itu dalam tasawuf disebutnya itu waro. Sebenarnya apa sih waro itu? Nah, waro itu adalah sikap hati-hati terhadap perkara yang belum jelas hukumnya atau yang dikhawatirkan dapat menjerumuskan kepada hal yang haram. Orang yang waro itu gak hanya menghindari yang jelas-jelas haram, tapi juga berhati-hati terhadap hal yang meragukan. Jadi ketika Farhan mencari dalil dari Al-Quran, hadis, pendapat ulama, bahkan mempertimbangkan logika yang sesuai syariat untuk memutuskan
keputusan itu termasuk sikap waro. Iya, tepat sekali. Dia tidak tergesa-gesa mengambil keuntungan dari proyek tersebut ya. Dia lebih mengutamakan kejelasan hukum dan menjaga nilai agamanya. Oh, terus ada gak sih hadis yang menjadi dasar konsep tentang waro ini? Ada dari hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya itu terdapat perkara-perkara subhat yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Barang siapa menjaga diri dari perkara subhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Nah, hadis ini itu menjadi landasan utama buat sikap waro. Oke, jadi menurut Nana, kenapa sih sikap waro sekarang penting diterapkan dalam kehidupan modern seperti saat ini? Nah, karena saat ini itu banyak keputusan yang gak selalu hitam putih ya. Ada banyak hal yang secara hukumnya itu belum jelas atau nimbulin keraguan. Jadi sikapnya waro ini tuh bisa membantu seseorang agar dia mudah tergoda keuntungan sesaat dan tetap menjaga integritas agamanya. Oh, jadi dapat disimpulkan ya bahwa dari kasus Farhan ini kita menemukan dua nilai penting hadis sufistik. Yang pertama adalah juhud yang mengajarkan agar dunia tidak menjadi tujuan hidup utama manusia. Yang kedua adalah waro yang mengajarkan kehati-hatian dalam menghadapi semua keraguan. Betul, kedua sikap tersebut saling melengkapi ya. Juhud membantu seseorang mengendalikan kecintaannya terhadap dunia, sedangkan waro membantu menjaga dirinya agar tetap berada dalam batas-batas yang diridhoi Allah. Alhamdulillah ya Kak. Dari studi kasus Farhan, kita dapat memahami bahwa nilai-nilai tasawuf tidak hanya relevan pada saat masa lalu, tetapi juga sangat penting dalam kehidupan modern. Betul. Semoga dari pembahasan tentang juhud dan waro ini dapat menambah pemahaman kita mengenai penerapan hadis sufistik dalam kehidupan sehari-hari. Sekian bincang-bincang dari kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kiss me. Halo, assalamualaikum sahabat Jannah. Di dalam video ini, mari kita berbincang-bincang. Kenapa selalu kami? Nah, kira-kira apa sih yang Ini mah kita harus santai kok kayaknya. Kira-kira apa sih yang akan kita perbincangkan pada hari ini, Kak? Di sini kayak gimana? Di dalam video ini, Mari kita Halo, Assalamualaikum sahabat Jannah. Gini-gini aja, ntar kita jadi BTS. Halo, assalamualaikum sahabat Jannah. Di dalam video ini, mari kita berbincang-bincang bersama Saya aku Ina. berbincang-bincang. Kan kalau nggak putusin mau bincang-bincang. Bincang-bincang. Akan kita perbicarakan pada hari ini, Kak. Nah, di sini kita akan membuat Halo, assalamualaikum sahabat Jannah. Di dalam video ini mari kita berbincang-bincang bersama Inau dan Nana. Alhamdulillah ya Kak. Iya, alhamdulillah. Dari studi kasus Farhan, kita dapat memahami bahwa nilai-nilai tasawuf tidak hanya relevan pada saat ini, tidak hanya relevan pada masa lalu, tetapi juga sangat penting dalam kehidupan modern. Nah, Masih kan?